Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa wasa wa ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi manna bi jami'i huquqihi qada. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usiri nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan cara kita kerjakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hadirin jemaah salat jemaah rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang mulia. Nabi Muhammad dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Semoga Engkau mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Sebagian ulama berkata, Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahruz saqi wa Ramadhanu syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah, puasa dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab ini juga terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan, berupa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sharih atau sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikiran yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan kekuatan Allah yang lain. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan, akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah min dzalik. Padahal model demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu disifati dengan awwalu man qasad daina bi ra'yihi.
makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Lalu yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW menghadap Allah atau Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum atau suci dari dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang kitab Simtud Duror Al-Habib Ali Al-Habsi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi Muhammad, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas salat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Maksudnya apabila kita salat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan bab dunia. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan lafaz aqimus shalah, tidak menggunakan lafaz if'alus shalah. Iqamatus shalah tidak sama dengan fi'lus shalah. Fi'lus shalah yang penting melakukan rukun dan syarat salat sudah dapat menggugurkan kewajiban. Tetapi iqamatus shalah yang maknanya adalah ityadus shalah bihuquqiha adh-dhahirah wa huquqiha al-batinah. Melaksanakan salat dengan menjalankan syarat rukun salat yang zahir dan syarat rukun salat yang batin, yaitu khusyuk. Hadirin, lalu bagaimana agar dapat melaksanakan salat dengan khusyuk? Imam Hatim Al-Aswam ditanya, "Kaifa tahsa'u fi salatik?" Bagaimana engkau dapat khusyuk dalam salatmu? Lalu beliau menjawab, "Aqumu wa ukabbiru lis-salati wa atakhayyalul ka'bata amama 'aini." Aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku. Was-sirata tahta qadami. Aku membayangkan sirat berada di telapak kakiku. Wal jannata an yamini. Surga ada di sebelah kananku. Wan naru an simali. Neraka ada di sebelah kiriku. Wa malakal mauti warai. Dan malaikat maut ada di belakangku. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kita semua dapat memahami bahwa salat yang dimaksud dalam Al-Quran yang intaha anil fahsya'i wal munkar itu bukan salat biasa, tidak hanya fi'lus salah, namun harus iqamatus salah, salat yang benar-benar khusyuk, khudur dan hati suci. Semoga kita semua dan keluarga kita dapat menjadi semakin baik, dimudahkan dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, mendapat ridha Allah dan akhirnya masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim. Innahu wal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamda haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Faya ayyuhan nas ittaqullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المأسورين وفرج عن المكروبين واقض الدين عن المديونين واكتب السلامة علينا وعلى المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا